Topmania, sesaat lagi kita belajar dan perdalam pengetahuan ilmu agama Islam kita dengan mengikuti pengajian rutin dari penyuluh agama Islam Kemenak Kabupaten Brebes. Dari studio, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menyimak dan selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam, sehingga kita sampai saat ini bisa belajar, bekerja, beraktivitas dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Tak lupa sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat serta semua pengikutnya sampai hari kiamat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pendengar radio Top FM yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk ke pembahasan kajian kali ini, marilah kita bersama-sama membaca sholawat kepada baginda Nabi. Semoga dengan kita banyak membaca sholawat, kita akan menjadi umatnya, diakui menjadi umatnya dan mendapat syafaatnya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar radio Top FM yang dirahmati Allah, kajian kali ini kita akan membahas tentang birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Masih punya orang tua? Bapak, ibu, insya Allah masih punya orang tua. Sebelum kita masuk ke pembahasan tersebut, terlebih dahulu kita simak kisah yang sangat menarik dan semoga kita bisa ambil ibrahnya, yaitu kisah seorang ibu yang sangat sayang kepada anaknya. Dan kisah ini diabadikan dan diceritakan di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan, yang ditulis dalam Sahih Bukhari atau diriwayatkan oleh Bukhari. Suatu hari Aisyah istri Rasulullah, Aisyah radhiyallahu anha, didatangi oleh seorang ibu dan kedua orang anaknya dalam kondisi kelaparan. Lalu ibu itu meminta makanan kepada Aisyah. Kemudian diberilah oleh Aisyah radhiyallahu anha 3 butir kurma. Karena konteksnya mungkin di Arab ya, jadi makanan pokoknya kan seperti kurma. Lalu ibu itu memberikan 2 butir kurma kepada masing-masing anaknya, karena anaknya kan 2, jadi anak 1 dikasih 1, 1 juga 1, dan yang satunya
disimpan, niatnya untuk jatahnya sendiri. Karena sama, anaknya juga lapar, ibunya juga lapar, dalam kondisi mereka lapar semua. Tapi apa yang terjadi? Belum dimakan kurma yang satu itu oleh ibunya, kedua anaknya sudah makan kurmanya habis. Setelah itu lalu menatap ibunya sebagai tanda masih kurang atau masih merasa lapar. Lalu ibunya yang tahu anaknya seperti itu tidak tega. Ibunya langsung membagi dua kurma tersebut, atau membagi satu kurma tersebut menjadi dua bagian. Langsung memberikan kepada mereka atau kepada anaknya. Begitulah luar biasa kasih sayang atau contoh kasih sayang ibu kepada anaknya. Tidak lama kemudian Rasulullah pulang ke rumahnya, ke rumah Aisyah istrinya, dan Aisyah langsung bercerita kepada beliau, "Ya Rasulullah, tadi ada seorang ibu dan anaknya datang ke sini dan lain-lain bla 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 bla," sampai selesai. Pokoknya menceritakan kejadian tadi. Rasulullah menjawab, "Apa yang mengejutkanmu, wahai Aisyah, dari kisah itu? Sungguh Allah telah merahmati ibu tersebut karena kasih sayangnya kepada anaknya." Itulah kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, yang kalau di masyarakat kita ada ungkapan yang sudah masyhur ya, kasih sayang ibu sepanjang masa, kasih sayang anak sepanjang galah. Tahu galah kan? Galah itu kayak semacam tongkat, kira-kira panjang apa pendek? Berarti bandingannya tak seberapa ya antara orang tua dan anak kasih sayangnya. Kasih sayang ibu pada anaknya tidak akan luntur, tidak akan pudar bagaimanapun kondisi anak tersebut. Dalam kondisi sakit, ibu sayang. Dalam kondisi sehat, ibu sayang. Dalam kondisi waktu masih kecil, ibu sayang. Dalam kondisi sudah besar, sudah dewasa, bahkan sudah tua pun, orang tua masih sayang kepada anaknya. Walaupun anak itu kadang sudah tidak hidup bersama, tapi orang tua kasih sayangnya tidak akan luntur, tidak akan pudar. Walaupun kasih sayang anak kepada orang tuanya tidak seperti kasih sayang ibu kepada anaknya, tapi syariat agama Islam mengajarkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Itu sebuah kewajiban yang diperintahkan kepada semua umat muslim, bahwa semuanya harus berbakti kepada orang tua. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ini hadis ya, hadis Nabi ini diceritakan, seorang laki-laki datang kepada baginda Rasulullah SAW sambil berkata, "Wahai Rasulullah SAW, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Terus laki-laki itu bertanya lagi pada beliau, "Kemudian siapa wahai Rasul?" Rasul pun menjawab lagi, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Siapa lagi wahai Rasulullah?" Beliau pun menjawab, "Ibumu." Dia berkata lagi, "Kemudian siapa?" Beliau menjawab, "Kemudian baru ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini begitu luar biasa ya derajat seorang ibu, 3 tingkat dibandingkan ayah, karena pengorbanan ibu luar biasa. Dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari yang baru saja dibacakan, terkandung makna bahwa bakti kepada ibu lebih diutamakan dan lebih didahulukan daripada ayah. Mengapa demikian?
Sudah jelas ya bahwa ibu adalah orang yang paling banyak berkorban. Sekarang kita lihat sendiri, rasakan sendirilah yang sudah jelas, kita lihat, kita rasakan. Ibu itu mengandung minimal 9 bulan ya, bukan berhari-hari lagi tapi berbulan-bulan. Coba bayangkan, apalagi zaman sekarang semuanya ada prediksi, ada HPL. Kalau sudah 9 bulan kok belum ada tanda-tanda bayi akan lahir, wah ini ketar-ketir ini ibu, perasaannya sudah ketar-ketir, ada resiko dioperasi, resiko apalah diitulah, pokoknya luar biasa. Terus setelah itu sudah melahirkan menyusui siang, malam, pagi, tidak lihat waktu. Kalaupun anak membutuhkan, ibu langsung ada. Terus merawat, mendidik, karena seorang ibu adalah madrasah yang pertama bagi anak-anaknya. Tapi ibu akan melakukannya dengan ikhlas. Seorang ulama berkata, jika rindu Rasulullah, maka rawatlah ibumu. Orang yang rindu Rasul tapi tidak mau merawat ibu, batal cintanya kepada Nabi, kepada Rasul. Orang yang rindu Rasul tidak mau cium tangan ibu, batal cintanya. Cium tangan ibu sambil membaca sholawat. Orang yang ziarah kepada ulama tapi tidak ziarah kepada orang tuanya, batal cintanya kepada ulama. Orang yang cium tangan guru tapi tidak cium tangan orang tuanya, batal cintanya kepada guru. Cium tangan kedua orang tua sambil kita mendoakan rahmat kepadanya agar diampuni. Begitulah agung derajat seorang ibu. Tapi bukan berarti kita meninggalkan atau mengenyampingkan peran ayah dan tidak berbakti kepadanya. Itu salah. Ayah juga berkorban dan sangat sayang kepada anaknya. Beliau mencari nafkah, baik panas, hujan. Beliau jalani dengan ikhlas. Kalau kita lihat banyak ayah yang rela bekerja panas-panasan, ini petani, kebun, kuli, di bawah terik matahari, luar biasa kan? Bahkan ada yang mempertaruhkan nyawanya kalau bekerja di ketinggian. Tuh lihat yang masang kabel, masang listrik, terus yang di bangunan, di gedung-gedung yang tinggi, terus ada yang di jalan-jalan sebagai kuli. Luar biasa pengorbanannya, panasnya. Bahkan ada yang kerja di tempat yang sangat berbahaya demi sayang, demi anak dan keluarganya. Maka dalam syariat Islam, berbakti kepada kedua orang tua itu wajib, atau birrul walidain adalah kewajiban. Kewajiban untuk seorang anak. Kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Dalam Al-Quran surat Al-Isra diterangkan bagaimana sih bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma
أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan beribadah melainkan hanya kepadanya, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, "Ya Robku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil." Surat Al-Isra ayat 23-24. Nah, dalam ayat tersebut diterangkan bahwa berbakti kepada orang tua itu di ranking nomor 2 setelah Allah memerintahkan agar tidak menyembah kepada selainnya. Setelah itu Allah memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Sudah jelas begitu penting, begitu agungnya, begitu wajibnya seorang anak itu harus berbakti kepada orang tua. Sudah jelas diurutkan nomor 2 setelah disuruh menyembah dan lalu disuruh berbakti. Dalam ayat tersebut juga dijelaskan bahwa kita diperintahkan untuk berbakti kepada ibu bapak dengan berbuat baik. Contoh, jangan mengatakan kalau dalam bahasa Indonesia, lah, gitu. Misal kita kan kadang sering ya, orang tua membutuhkan kita, orang tua yang tidak mampu melakukan sesuatu minta tolong kepada kita, atau mungkin memanggil kita, ada kepentingan, kita lagi sibuk dengan pekerjaan kita, dengan keluarga kita, kadang nggak kerasa, lah nanti sajalah, lah Jan. Nah, itu sebuah perkataan yang memang dilarang dan harus kita jaga, jangan sampai terjadi di diri kita kepada orang tua kita. Terus jangan membentak atau berkata kasar dan berkata dengan intonasi yang tinggi. Apalagi orang tua itu kadang-kadang hatinya sudah mulai sensitif ya, kalau sudah mulai menginjak sepuh atau menginjak lansia atau sudah tua lah, mulai dari penglihatannya juga kadang sudah berkurang, kemampuan bicaranya, kemampuan pendengarannya, kemampuan yang lain orang tua itu sudah banyak berkurang. Hatinya dijaga, jangan sampai sakit, karena doanya orang tua itu sangat mustajab. Terus hendaknya berkata dengan perkataan yang baik, jangan lupa santun. Kita kadang keliru ya, pada orang lewat, kepada pegawai apa, kita sopan, santun, sampai kadang-kadang pakai bahasa yang lembut, bahasa yang ramah, itu hanya kepada orang lewat atau kepada pegawai apalah. Tapi kadang kita keliru kepada orang tua sendiri, kadang bicaranya dengan bahasa yang kurang enak didengar atau biasa-biasa saja. Tapi kepada orang lain yang kadang tidak dikenal sampai sopan, senyum, kadang-kadang berbalik
kepada orang tua sendiri, kita tidak memperlakukannya dengan yang semestinya. Itu yang sering terjadi dan tidak disadari kadang oleh kita. Terus jangan sampai bersikap sombong di depan orang tua. Kita tetap harus merendah. Siapalah kita tanpa mereka? Siapalah kita, apalah kita tanpa doa dan ridho mereka? Walaupun sekarang mungkin kita sudah sukses, kita sudah mapan, dan orang tua kita masih seperti dulu, tapi itulah harapan mereka. Harapan orang tua itu tidak ada orang tua yang ingin anaknya lebih rendah, tapi semua orang tua menginginkan anaknya itu lebih baik, lebih bagus, lebih nyaman, lebih yang terbaik dan lebih dari segalanya dari mereka. Hendaknya kita selalu mendoakan mereka walaupun orang tua kita sudah wafat, sudah tidak ada, terlebih masih ada. Selalu doakan. Jangan sampai orang tua kita sudah wafat terus kita lupa begitu saja. Tidak. Orang tua baik masih hidup, orang tua baik sudah wafat, doa untuk orang tua harus tetap. Harus. Alhamdulillah dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan kalau doa untuk kedua orang tua walaupun sudah wafat sampai dan harus dilakukan. Kalau sudah wafat, kirimi Fatihah, kirimi doa ampun, doa rahmat, kirimi ayat-ayat Al-Quran, terus bersedekah atas namanya, insya Allah sampai. Itulah bentuk bakti kita kepada orang tua ketika orang tua kita sudah wafat. Kalau masih hidup, jelas ya, kita bikin senang mereka, bikin hadiah, datangi, sapa, kunjungi, komunikasi jangan sampai putus terus. Dan doa juga jangan sampai kita sudah berkeluarga, kita sudah sibuk dengan keluarga kita, dengan pekerjaan kita, terus kita melalaikan menyapa atau berkomunikasi dengan orang tua. Karena siapalah kita tanpa orang tua? Kita harapkan doa dan ridhonya. Sesuatu yang didasari dan dibantu dengan ridho dan doa orang tua, insya Allah akan terasa mudah dan akan menjadi atau mencapai sesuatu yang keberhasilan yang mapan. Karena ridhollahi fi ridhol walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Nah, di situ kita harus benar-benar hati-hati. Doakan terus orang tua kita. Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan ampun, doakan rahmat. Yang sering kita lakukan dan ternyata ini adalah bentuk dari ketidakhormatan kita kepada orang tua adalah ketika kita dipanggil oleh mereka di saat bersamaan kita sedang melakukan sesuatu yang kita sukai. Tadi udah dicontohkan ya, orang tua manggil karena mereka benar-benar tidak mampu, benar-benar butuh kita hanya menjawab ya nanti ya, tanggung nih ya, nanti ya, tanggung nih, seperti itu. Padahal kita memang harus mendahulukan orang tua. Disitulah yang sering kita tidak dirasa. Inti dari berbakti kepada kedua orang tua adalah dengan membuatnya senang, nyaman, membuatnya gembira. Ya, jika kita di dekatnya, jangan membuat malu. Terus kita harus menampakkan kita itu senang, kita itu gembira, kita itu baik-baik saja. Jangan sampai kita di depannya mengeluh masalah ekonomi, Bu, Pak, ekonomi saya seperti ini. Nanti orang tua hanya akan menambah pikiran. Jadi jangan
tampakkanlah yang baik-baik, yang senang-senang, daripada kita akan menambah pikiran orang tua. Kita sudah lama membuat susah orang tua kita dari kecil sampai besar. Semua kita sudah merepotkan. Ketika kita sudah dewasa, sudah tua, jagalah perasaan mereka dengan cerita yang senang-senang. Tunjukkan di mata mereka kita adalah baik-baik, kita sedang baik-baik saja. Kalau mau minta doa agar dilancarkan, ya tinggal minta doa aja. Pak, Bu, minta doanya semoga semua urusannya lancar, urusan ekonomi, urusan keluarga tambah lancar, seperti itu. Karena pada hakikatnya mereka akan senang jika melihat anaknya senang. Tidak ada orang tua yang ingin anaknya tidak bahagia. Pasti semua orang tua ingin yang terbaik untuk anaknya. Jadi kita tidak boleh menceritakan segala hal yang kita tahu akan membuat hati orang tua kita sedih. Hendaknya kita menceritakan apapun yang akan membuat hati mereka senang. Inilah hakikat dari berbakti kepada orang tua. Meskipun kita dalam kondisi ya mungkin kurang baik ya, misalkan ditanya, gimana kamu, gimana pekerjaanmu? Jawablah, alhamdulillah, minta doanya ya, alhamdulillah, insya Allah baik-baik saja. Minta doanya semoga dilancarkan, diberkahi. Insya Allah sudah cukup. Jangan menambah beban atau pikiran kepada orang tua, jangan sampai. Itulah salah satu bentuk bakti kita kepada orang tua. Terus yang terakhir, ini yang sangat harus dihindari ya. Jangan jadi anak yang celaka. Artinya apa? Jangan jadi anak yang celaka. Nih, Nabi ngendika ya, dari Nabi SAW, dari Nabi Muhammad SAW, sabdanya, dia celaka. Lalu beliau bilang lagi, dia celaka. Dia celaka. Kemudian ada orang bertanya, siapakah yang celaka, wahai Rasulullah? Jawab Nabi SAW, siapa yang mendapati kedua orang tuanya dalam usia lanjut atau salah satu dari keduanya tetapi tidak berusaha masuk surga, atau maksudnya dengan merawat orang tuanya sebaik-baiknya. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya apa? Kita mendapati orang tua kita masih mendapati orang tua kita usianya sudah sepuh, usianya sudah lanjut, baik itu bapaknya, baik itu ibunya, ataupun keduanya. Tapi kita menyia-nyiakannya, tidak merawatnya dengan baik. Lah itu, tidak memakai kesempatan masuk surga atau meraih surga dengan merawat keduanya. Malah meninggalkan atau tidak berbakti, tidak merawatnya. Mungkin karena sudah sibuk lah, sudah punya istri, sudah punya anak lah di situ. Itu kan termasuk anak yang celaka. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita semua dijaga dari hal-hal seperti itu. Terus semoga orang tua kita terus diberi rahmat, diberi ampunan oleh Allah. Salah satu yang membuat orang tua senang adalah dengan merawat mereka tatkala mereka sudah usia lanjut, yang tanpa perhatian kita mereka akan mengalami kesusahan dan penderitaan. Ya, tadi sudah saya sebutkan, karena orang tua itu biasanya kadang sudah berkurang semuanya, berkurang kemampuannya dan lain-lain. Pokoknya mereka dalam kondisi sangat membutuhkan kita. Kita kalau bisa ya,
ya mungkin diusahakanlah, kalau nggak mencukupi ya membantu kebutuhan mereka seperti pangan, sandang, papan, dan waktu ya. Kita harus mengerahkan atau ya mempersembahkan waktulah untuk mereka, untuk merawat mereka dengan penuh kasih sayang, karena itu kewajiban, bukan hanya perintah tapi memang kewajiban untuk kita. Sebelum kami tutup kajian kali ini, marilah kita mendoakan orang tua kita. Semoga orang tua kita semuanya diberi rahmat, diberi maghfirah oleh Allah, baik yang sudah wafat maupun masih hidup. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina kama rabbayana shaghara. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu kita haturkan sholawat kepada Nabi. Semoga kita diberi syafaat, diberi pertolongan agar bisa merawat orang tua kita, dan orang tua kita juga mendapat syafaat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Top Mania ceramah agama Islam. Semoga segala ilmu yang didapat hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya robbal alamin.